pidana 1229 Insus 2025 Tangerang atas nama terdakwa Jonathan PC Akleus Simanjuntak alias Hijau dibuka dan terbuka untuk umum. Dihadirkan terdakwa. Saudara terdakwa sehat. Hari ini kita mendengarkan requisitor tuntutan penuntut umum ya. Sudah siap tuntutannya? Sudah siap ya mulia. Silakan dibacakan. Mohon izin berkenan yang mulia agar dibacakan pokoknya yang mulia tidak berkenan. Tidak keberatan, sudah penasihat hukum. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, Surat Tuntutan Register Perkara PDM 135/07/2025 atas nama terdakwa Jonathan Rizi Akleus Simanjuntak alias Hijau, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, yang didasarkan lengkap dalam tuntutan yang berdasarkan. Terdakwa ditahan dengan jenis penanganan rutan sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto pasal 551 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Fakta-fakta di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat tunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi Antonius Heri S. Sagala sebagaimana termuat dalam tuntutan yang dibacakan. Saksi Wildan Arif Hidayat, saksi Miguel Angel bin Almarhum Yusuf, saksi Fitriani binti Almarhum Untung Sarifudin, saksi Muhammad Yusuf Wahyudi SH, saksi Badrun Tahrir Rahim bin Muhammad Rahereng, saksi Ermawati Rahareng binti Almarhum Muhammad Said Rahareng, saksi Evan Dharma Saputra alias Bro Victor anak dari Jahja Afandi, yang kesemuanya termuat lengkap dalam tuntutan kami anggap dibacakan, dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya. Kemudian keterangan ahli Nur Maulida S. Fam APT di bawah sumpah sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan dianggap dibacakan, serta surat berita acara pemeriksaan laboratoris simulasi barang bukti yang pada waktunya menerangkan bahwa barang bukti berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif tersebut adalah etomidate, di mana etomidate adalah jenis agen hipnotik intravena yang digunakan secara luas dalam praktek anestesi untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi. Petunjuk sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan serta keterangan terdakwa sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah hukum, karena itu dapat digunakan untuk membuat pembuktian sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami kepada tahap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena kami mendakwakan terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan langsung dakwaan yang menurut kami terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 435 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto pasal 5551 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur setiap orang.
unsur memproduksi atau mengedarkan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau terus melakukan perbuatan. Yang berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut. Bahwa awalnya Evan menghubungi Jonathan Frizzy karena Evan ingin mengirimkan 10 pieces catering swab berisi intermediate dari Malaysia ke Jakarta. Namun karena Evan kerja di Bangkok, lalu Evan menghubungi Jonathan Frizzy dengan niat untuk bertanya apakah punya teman di Malaysia yang sekiranya akan balik ke Jakarta. Lalu Jonathan Frizzy mengatakan akan mencarikan orang untuk mengambil catering swab tersebut yang berisi intermediate, dan Jonathan Frizzy akan menghubungi Evan kembali. Selang 1 jam kemudian, Jonathan Frizzy menghubungi Evan dan merekomendasikan Ernawati yang akan mengambil catering swab berisi intermediate tersebut, dan Jonathan Frizzy juga mengatakan bahwa Ernawati sering melakukan pengambilan barang luar negeri, namun karena hanya mau ambil 10 catering saja ternyata terlalu sedikit, maka disarankan oleh Jonathan Frizzy untuk membawa sebanyak 200 piece catering swab berisi intermediate secara langsung. Namun Evan mengatakan pada Jonathan Frizzy bahwa Evan takut catering swab tersebut akan tertahan oleh bea cukai Badan Soekarno-Hatta, tapi Jonathan Frizzy mengatakan akan aman karena catering swab yang akan diambil tersebut akan dikawal oleh protokol Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan kenalan dari Jonathan Frizzy. Akhirnya terjadi kesepakatan bersama antara Evan dengan Jonathan Frizzy untuk membawa hanya 100 piece catering berisi intermediate dari Malaysia, dan dari 100 piece catering tersebut disepakati 10 piece diberikan kepada Jonathan Frizzy secara free, dan sebanyak 30 piece akan dibeli oleh Jonathan Frizzy dengan harga modal seharga Rp1.300.000. Dan teman Evan juga menitip sebanyak 10 piece catering swab diberi dengan harga modal juga, namun untuk orang lain akan dihargai sebesar Rp2 juta. Kemudian untuk sisa 50 piece catering tersebut akan digunakan sebagian untuk pribadi Evan dan untuk dijual kembali. Lalu Jonathan Frizzy meminta tolong Ernawati untuk mengambil catering swab berisi intermediate tersebut dari Malaysia ke Jakarta. Namun karena saat itu Ernawati akan ke Bangkok, kemudian Ernawati minta tolong kepada Bahrun untuk mengambil catering swab berisi intermediate dari Malaysia. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2025 Bahrun berangkat ke Kuala Lumpur. Kemudian Bahrun menerima 1 paket kardus berisi 10 box catering berisi intermediate yang berisikan 100 piece catering swab intermediate. Lalu pada tanggal 25 Februari 2025 Bahrun kembali ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, dan saat itu koper yang dibawa Bahrun dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, yaitu saksi Wildan. Kemudian dalam koper Bahrun tersebut berisikan 1 buah kardus yang di dalamnya terdapat 10 box catering swab berisikan 100 piece catering swab, dan karena setiap penumpang hanya boleh bawa cairan sebanyak 100 mm sehingga saksi bin Arif melakukan tindakan penyegeran untuk 5 box dan 5 box lagi. Saksi Wildan berikan pada Bahrun untuk dibawa pulang. Kemudian terhadap 5 box yang berisi 50 box catering berisi liquid warna bening yang saksi Wildan lakukan tindakan penyegeran, lalu saksi Wildan ambil sebanyak 8 box catering swab berisi liquid warna bening tersebut untuk dilakukan pengecekan di laboratorium bea cukai. Kemudian Bahrun pulang ke rumah Jonathan Frizzy dengan dijemput oleh saksi Megel yang merupakan supir Jonathan Frizzy. Kemudian Bahrun memberikan 5 box catering swab yang berisikan 50 piece catering swab intermediate tersebut kepada saksi Fitri yang merupakan asisten rumah tangga Jonathan Frizzy. Kemudian saksi Ernawati mengirimkan Gojek untuk mengambil 40 piece catering swab berisikan intermediate dari rumah Jonathan Frizzy untuk dikirimkan ke dalam tujuan sesuai dengan arahan dari Evan. Dan 10 piece catering swab berisi intermediate diletakkan saksi Fitri di tempat paket yang berada di rumah Jonathan Frizzy. Lalu sekitar bulan Maret 2025, Jonathan Frizzy membuang 10 piece catering swab berisi intermediate ke tempat sampah karena Jonathan Frizzy mendengar bahwa Ernawati dan Bahrun ditangkap pihak kepolisian.
perbuatan Evan bekerjasama dengan Jonathan Fizzy untuk mengambil Justice Fair berisi secara intermediate dari Malaysia ke Jakarta. Lalu Jonathan Fizzy menyuruh Rahmati untuk mengambil Justice tersebut, namun dikarenakan Rahmati tidak bisa melakukan hal tersebut, kemudian Rahmati menyuruh Barun untuk mengambil Justice Fair berisi intermediate dari Malaysia ke Jakarta, dan Barun melakukan pengambilan Justice Fair berisi intermediate dari Malaysia ke Jakarta adalah dilarang undang-undang karena intermediate tidak memenuhi standar dan persyaratan karena penggunaannya tidak sesuai di mana pada sekian informasi intermediate merupakan anestesi umum yang digunakan dengan cara injeksi intravena dengan efek yang ditemukan yaitu menghilangkan kesadaran dari pengguna. Namun apabila digunakan tidak sesuai dengan administrasinya seperti dihirup akan menyebabkan sedasi di bawah bagi pengguna, dan metode tersebut masuk ke riset tanpa memiliki izin edar seperti disertai dengan penandaan label dan informasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta tersebut ke semua unsur dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan untuk pasal 5511 KP terpenuhi menurut hukum. Bahwa oleh karena terdakwa terbukti turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat pemanfaatan dan mutu, dan pada dirinya tidak ditemukan ada unsur pembenar, unsur maaf, maka kepadanya sudah diberikan hukuman pidana dari pasal 1821 huruf A yang jumlah atau besarnya akan ditentukan yang akan kami sebutkan nanti. Berdasarkan tersebut, Majelis Hakim terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana, pernahkah kami mengungkapkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras ilegal. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan berdosa berikan di persidangan serta menyesali perbuatan. Berdasarkan dalam tersebut, kami selaku umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Jonathan Fizzy Artaus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, telah terbukti secara sah dan dikatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan dan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama perut umum melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 5511 KP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Fizzy Artaus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 50 piece justice spot berisi liquid yang mengandung intermediate, 1 buah kardus warna coklat bertuliskan Sky, 1 lembar pin foto boarding pass pesawat Transnusa, 1 lembar fotokopi surat bukti tindakan nomor SPP dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penyegelan nomor PA 00843 dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor PA dan seterusnya, 1 lembar fotokopi berita acara penolakan tanda tangan terhadap berita acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor PA 110 dan seterusnya dipergunakan dalam berkas perkara baru tahlil lain. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan ini dibacakan dalam sidang hari ini, hari Rabu tanggal 24 September 25, ditandatangani penutupnya. Untuk soft copy-nya, kalau ada yang bertemu. Baik, yang mulia saudara.
pledoi atau nota pembelaannya. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Baik, saudara ke penasihat hukum. Ya, dari kita ini. Kami akan mengajukan nota pembelaan baik dari penasihat hukum maupun terdakwa secara pribadi. Untuk itu mohon waktu 1 minggu yang lain. Baik ya. Itu ya penuntut umum untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum menyampaikan pledoi atau nota pembelaan. Saudara akan disidangkan kembali nanti pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Kami perintahkan pada saudara terdakwa untuk kembali ke tahanan. Sebelum penundaan ini sampaikan penuntut umum. Terdakwa, penasihat hukum, cukup. Dengan demikian akan sidang yang telah selesai dan sidang ditutup. Bang Ijong, gimana dengan tuntutan? Gimana dengan tuntutannya Bang Ijong? Seperti apa mungkin Bang Ijong? Tuntutannya seperti apa? Bang Ijong gimana dengan tuntutannya seperti apa mungkin Bang Ijong? Mungkin jawab sepatah 2 kata mungkin Bang. Gimana Bang? Ya.